Tadi apa namanya ini tadi? Pun yang ini. Iya. Ini kalau klasifikasi ilmiahnya Naja sumatrana Borneontek pelayanan genetik sulfur. Sini ambil aja Eropa tapi Iya, nggak ada apa-apa. Lu nggak takutan? kalau juga ambil akan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Mini Podcast bersama saya Budidaya Kurniawan. Hari ini kita berada di Sekretariat Kompas Borneo Ulam. Sekarang jadi ULM. Dulu generasi lama mengenalnya sebagai Ulam atau Universitas Sembang Murad. Kompas Borneo dikenal sebagai sebuah lembaga yang konsen di bidang pecinta alaman. Usianya sekarang berapa? Berapa? 44 tahun. Ini lembaga yang sudah sangat berumur dengan banyak prestasi di masa dulu dan sekarang. Hari ini saya bersama dengan Ahmad Riza Fahrevi, dipanggil Riza biasanya. Hari ini kita bicara tentang apa? Ular-ularan, tapi ini ular beneran, bukan ular-ularan. Nanti di BTS akan kelihatan tuh krunya ketakutan di belakang sana. Bagaimana para kru? Takut kan? Takutan nggak? Standby aja. Ya, itu dia bisa jelaskan dulu. Ini kan ada lembaga Borneo Reptile Rescue Education. Bisa cerita soal lembaga itu? Ya, awalnya kan gini Bang, awalnya terbentuknya Borneo Reptile Rescue Education ini kan atau disingkat BORE. Oh, Bore. Karena kita di dalamnya banyak orang-orang yang banyak pender. Ya, Bore itu dalam bahasa Banjar banyak omong. Kita singkat Bore. Itu terbentuknya karena dari selain dari penghobi, reptiler dan kawan-kawan emergensi. Jadi kan di dalam keanggotaan itu ada penghobi, reptiler dan anggota emergensi. Nah, kawan-kawan yang tergabung di dalam Borneo Reptile Rescue Education itu adalah kawan-kawan yang sudah terlatih dalam cara penanganan atau pengamanan ular. Oke. Pengamanan ular dan mengenali berbagai spesies ular. Oh, oke. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan untuk kawan-kawan yang belum kenal sama sekali itu ular bisa bergabung. Yang penting niatnya Bang, niatnya ingin bergabung, ingin mengenali berbagai macam spesies ular. Gitu. Ya intinya kita di Bore, di Borneo Reptile Education itu
ingin menyampaikan bahwasanya peranan ular bagi ekosistem itu adalah sangat penting. Itu karena kan banyak kita mendapati beberapa kasus yang dimana ketika ular terjadi konflik dengan manusia masuk pemukiman, kebanyakan sih ularnya dibunuh, gitu kan? Ya. Dibunuh. Kalau beberapa dari kita itu memakluminya kenapa? Karena kan banyak orang awam yang tidak tahu ular ini apakah berbahaya. Sistem rantai makanan. Iya, dan istilah rantai makanan. Karena ya pastilah setiap makhluk hidup itu bang ada peranan penting untuk menyeimbangkan ekosistem. Gitu. Ada ini apa namanya? Sejak tahun berapa lembaga? Sebenarnya baru terbentuk 2019, cuman perkumpulan kita sudah sejak 2016. 2016. Ada syarat tertentu nggak? Jadi kalau orang mau bergabung? Kalau syarat tertentu sih nggak ada bang, cuman kita biasanya melakukan rutinitas minimal sebulan sekali itu ada pelatihan internal. Pelatihan untuk internal. Isinya apa pelatihan? Kita pertama-tama untuk yang awam kita mengenalkan spesies ular, mengidentifikasi ular, itu yang paling pertama. Yang langkah kedua kita biasanya langsung cara penanganan ular. Tapi itu untuk kawan-kawan yang tugasnya rescue. Iya, kalau yang buat belajar memelihara dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi tidak merekomendasikan untuk memelihara ular. Kenapa? Biasanya orang kan hobi apa gitulah, kan sering ada di pameran apa gitu. Iya. Kenapa? Pertama gini bang, ular kan satwa liar nih bang. Ya. Well tau kan. Ya. Satwa liar yang memang tidak harus dipelihara oleh orang. Artinya itu hidupnya adalah di alam. Ya. Di alam. Kalau saya pribadi kan kepentingannya adalah untuk edukasi. Maka dari itu saya keep atau saya pelihara. Yang saya pelihara pun bukan ular-ular bukan ular-ular mahal, bukan ular-ular mewah. Ular-ular hasil rescue. Beberapa di antaranya pasti saya tinggalin satu buat edukasi. Jadi satu. Nah, tapi kecuali kan ada nafsu juga nih, kepengen piara yang cantik-cantik kan. Ular mahal tuh kayak apa sih? Ular mahal. Yang kawan-kawan Ya. awam. Kalau ular mahal itu rata-rata itu ada di tangan para penghobi. Oh. Para penghobi ya, anggap aja ya kelainan genetik atau rekayasa genetik manusia seperti albino, leukistik, nah yang kayak gitu. Itu yang mahal. Ya? Itu yang mahal. Jenisnya bisa apa saja? Banyak. Piton kan, contohnya Melayu Piton reticulatus atau yang biasa dalam bahasa Banjar kita sebut ular sawah. Yang warna kuning? Yang warna kuning itu kan ular sawah. Ular sawah normal. Itu normal. Iya normal. Tidak mahal berarti. Mahal sih bang, karena yang kuning ada yang masuk di MOP ya, kita biasa sebut MOP atau genetik platinum. Oh gitu, ada kelas-kelas. Ya, ada kelasnya lagi. Kalau plati itu lumayan sih harganya. Dari berapa ke berapa ular mahal itu? Waduh, kalau dari harganya enggak. Kalau plati sih berkisar dari harga 500 sampai 900 dapat sih kalau yang gede. Tapi untuk yang dia tidak merekomendasi yang untuk yang pelihara yang karena kebanyakan gini bang, banyak yang bertanya pengen piara ular nih, apa yang cocok buat pemula gitu kan? Buat pemula. Sekarang kayak gini, kembali ke saya pribadi, bukan bawa nama komunitas. Kalau untuk pemula, mending kita kenal spesies ularnya dulu, terus set up kandangnya, terus makannya apa, itu bang. Karena kalau kita pelihara, set up kandangnya seadanya, terus makannya seadanya, terus perawatannya seadanya, yang ada kan ularnya sakit. Artinya pengetahuan dasarnya dulu. Iya. Kalau buat pemula sih banyak. Buat pemula kayak contoh aja kita ambil ball python kan. Ball python tuh ular python luar pak. Oh. Anggap aja kalau yang di Borneo itu python curtus atau dipong, biasa kita sebut dipong. Ular buntet. Yang pendek. Yang pendek. Iya.
Kalau di Jawa kan python brongersmai kalau nggak salah yang merah. Nah itu luarnya ball python. Itu kan karakternya kalau ball python kan anteng gitu kan. Kalau minta ular jinak, reptil nggak ada yang jinak bang. Tidak ada yang jinak reptil ya? Nggak ada, karena kan itu binatang berdarah dingin. Oh iya, pasti sangar semua. Pasti sangar semua. Yang ada kita membuat ular itu nyaman. Jadi beda antara nyaman dan jinak. Ya. Ular nggak bakal bisa bonding kayak musang, kucing nggak bakal. Iya. Tetap ada naluri alamnya untuk menyerang. Ya. Yang pertama kan ya pastilah defense kan. Defense ya. Nah tadi kita jelaskan soal hobi, terus ada rescue, ada edukasi, ada emergency. Bisa jelaskan yang gimana caranya membuat ular menjadi sarana edukasi? Membuat ular menjadi sarana edukasi biasanya kita turun ke sekolah. Tapi kita untuk sementara off dulu ke sekolah bang, karena COVID kan. Kalau 2019 yang lalu kan kita masih ada link ke sekolah. Cuman yang baru-baru ini kita biasanya diminta oleh dari emergensi atau pemadam kebakaran untuk pelatihan, karena kan selain dari mengejar atau membantu korban kebakaran, itu menjadi tugas mereka juga bang. Kadang-kadang dalam peristiwa kebakaran bisa ada ular atau misalnya ada laporan terkait ular masuk pemukiman, kan nggak melulu dapat kontak kita bang, bisa jadi kan BPK terdekat. Nah gitu, jadi makanya biasanya kawan-kawan BPK. Jadi kita menggunakan edukasi menggunakan media ular ini. Yang pertama, iya itu tadi kembali lagi, kita harus punya contohnya, sampelnya, bendanya. Karena kalau kita mengajarkan tanpa ada contoh, apalagi kita secara online itu cukup berbahaya karena ini berkaitan dengan nyawa loh. Ya, nggak bisa secara online kan. Nah, jadi kita harus ada contohnya yang kayak di depan ini kan ada ular cincin emas, locality Borneo. Nah, klasifikasi ilmiahnya Boiga Dendrobila annectens. Kalau di Jawa itu para penonton lihat dong dekat sini. Nah ini. Kalau di Jawa dekat kamera gitu. Ya. Kalau di Jawa Boiga Dendrobila kameranya dekat sini. Bukan ini kameramu yang bawa sini. Enggak, kita apa? Kita ambil aja. Nah, jadi ini. Ya. Nah, ini. Ini ular masuk dalam kategori berbisa menengah. Berbisa menengah nih, guys? Iya, berbisa menengah. Kepalanya di bawah begitu. Tuh. Ini kepala. Ular ini sangat agresif loh bang. Oh ya? Ya, karakternya agresif. Ini bukan ular jinak. Tadi namanya apa tadi? Boiga Dendrobila annectens, locality Borneo. Kalau kita di Banjar menyebutnya. Kalau di Banjar kita menyebutnya ular tatak amas. Tatak amas. Ya, ular tatak amas. Ya, ini size maksimal bisa sampai 2,5 meter. Ini baru 2 meter yang kita rescue di Lehari di Tanah Laut. Ini berbisa menengah. Ini bukan ular jinak loh. Kalau yang jinak nggak dibawa. Nah, sama gini. Kalau kita edukasi bang atau pelatihan, kita nggak menggunakan ular-ular jinak. Tapi kita menggunakan ular-ular galak. Kenapa? Karena pada saat di lapangan kan berbeda. Nggak mungkin kita nangkap yang karakternya anteng aja. Gitu. Edukasi soal ular. Ya. Jadi kayak gini bang, yang ditangani kan ada Boiga Dendrobila. Tapi ini kan locality Borneo, jadi ada spesiesnya dibedakan di Boiga Dendrobila annectens. Kalau di Jawa kan ada Dendrobila, habis itu ada Boiga gemisita, ada Boiga melanota. Dan itu masih satu genus dengan ini. Nah, ini masuk dikategorikan ular berbisa menengah. Bukan nggak ada kasus kematian atas gigitan ini. Memang ada, cuman sedikit. Berbeda dengan gigitan kobra atau viper tanah.
Nah, itu kan di Jawa banyak tuh yang kasus kematian karena gigitan ular. Tapi bukan karena gigitan ular ini. Ini paling fatal, melepuh, pembusukan paling fatal. Ya kalau penanganannya sih, penanganan gigitan ular itu Bang, sebenarnya kalau ada yang bilang harus diikat, itu salah. Oh iya, biasa ada orang kalau digigit terus diikat. Itu salah. Salah kenapa? Karena kan bisa itu akan mengumpul di ikatan itu, di yang darah itu kan nggak jalan. Jadi otomatis itu bisa terjadi nekrosis atau pembusukan. Nekrosis. Jadi terus ada yang bilang harus dibuat luka baru dibelah, ya. Terus diisap. Itu salah. Bahayanya apa? Kalau gigi kita bolong kan, gigi berlubang masuk ke luka. Itu bahaya. Ya, jadi yang benar itu sudah kita mengikuti standar dari WHO di imobilisasi. Imobilisasi itu yang artinya membatasi pergerakan. Kita taruh dulu, membatasi pergerakan. Jadi imobilisasi itu Bang, kayak orang patah tulang, patah tangan. Kalau bahasa Banjarnya ditangkir. Oh, iya. Jadi misalnya kegigit sini, kayak ulun kan pernah kegigit sini, ini kan sebelahnya sudah cacat sebelah nih, ibu jari. Ini gigitan kobra sih Bang. Jadi minimal 2 sendi itu harus terimobilisasi. Jadi di sini sampai ke siku. Diapit dengan entah itu tongkat atau ranting, misalnya kita di hutan kan, diikat, di kayak patah tulang, jangan terlalu kencang supaya darah tetap jalan. Jadi darah itu tetap jalan Bang. Tapi kapasitas bisa. Pergerakan kurang. Kalau kita banyak bergerak, bisa itu semakin cepat menyebar. Terus ada dua fase yang perlu diperhatikan. Ya, itu kan bisa tuh kan reaksinya ada fase lokal, ada fase sistemik. Kalau fase lokal itu enggak harus disuntikan sabu, serum anti bisa ular. Nah, tapi kalau sudah masuk fase sistemik itu wajib disuntikan sabu. Karena kalau fase lokal kan anggap aja kan kemarin kegigit di sini nih. Ya. 6-12 jam, pembengkakan hanya sampai sini. Berarti itu sudah aman. Disuntikan atau tidak? Enggak. Itu aman berarti. Alhamdulillah, ulun ke 4 kali kegigit kobra, belum ada yang belum pernah masuk serum anti bisa ular. Cuman sekali ulun kegigit Viper tanah, kalau Selachia rhodostoma, itu ulun langsung serum. Pertama, ulun nggak mau ambil resiko karena kasus dari gigitan kalau Selachia rhodostoma itu luar biasa Bang. Itu kontan pokoknya, pembusukan, melepuh segala macam dan berujung amputasi. Nah itu kan ulun nggak mau ambil risiko. Ini kan ulun kan tatoan nih Bang. Tatoan, kenapa tato ulun di sini dihapus? Itu kan setelah sembuh masa perawatan, tato ulun ikut rusak kan, bekas melepuh. Jadi otomatis ulun hapus sekalian, tatonya dihapus. Nah itu, jadi bahaya loh Bang. Jadi yang kita perhatikan kembali lagi, kalau di fase lokal 6-12 jam kita melihat misalnya 1 jam pertama setelah gigitan, pembekakan di sini kita coret aja nih Bang, pakai pulpen atau apa, kita tandain di sini 1 jam, 2 jam di sini, 3 jam di sini. Misalnya 3-4 jam nggak naik lagi di situ, sudah berarti aman. Tapi biasanya efek terakhirnya itu kita mual-mual, muntah atau ngantuk. Itu biasanya dari gigitan kobra. Nah, yang ngantuk itu jangan dibawa tidur. Tahan aja dulu sampai kita lewat dari 12 jam. Jadi jangan tidur itu Bang. Orang percaya kalau tidur susah bangunnya. Susah bangunnya. Jadi itu kan kalau kobra kan neurotoksin, jadi kan nyerang saraf. Kalau viper kayak gini itu hemotoksin, nyerang darah. Beda. Kalau king cobra kan neurotoksin, hemotoksin, kardiotoksin, sitotoksin, lengkap semuanya ada di king cobra. Atau pengetahuan dasar mungkin gini, kalau orang ketemu ular, untuk mengetahui ular itu berbisa dan tidak, kira-kira pengetahuan dasarnya apa? Mungkin dari fisiknya ya? Dari fisik. Kalau apa ya, kalau mengenali atau mengidentifikasi ular berbisa atau tidak itu nggak bisa dikenali dari fisik loh Bang sebenarnya. Tidak bisa. Karena ada yang bilang kalau kepalanya segitiga itu berbisa tinggi. Ya, biasanya orang sering bilang gitu. Enggak sih. Masalahnya ada ular yang kepalanya bulat malah berbisa mematikan. Anggap aja ular cabai. Ular cabai itu kecil loh Bang. Kecil. Kepalanya mana segitiga? Kepala hampir sama dengan ekor. Itu berbisa mematikan.
Nah itu, terus ada yang bilang dari matanya, pupil matanya, enggak juga. Jadi berarti kita harus benar-benar mengenali ular itu berbisa apa enggak, gitu bang. Berarti pengetahuan soal ular mau tidak mau orang harus banyak paham ya? Iya banyak paham. Tapi mungkin ada yang bisa diambil untuk membedakan. Ini sebagian kecil berlaku. Misalnya ketika bertemu ular, tapi ular itu lebih memilih kabur, berarti ular itu nggak berbisa atau berbisa lemah. Oke. Tapi kalau defense bertahan, dia menjaga wilayahnya, berarti ular berbisa. Tapi kembali lagi, nggak semua ular kayak gitu bang, karena satu ular karakter beda-beda. Anggap aja yang kayak gini tadi kan, ularnya nyerang terus tuh, tapi kita ketika ngambil ular yang lain, tapi masih satu spesies, ularnya antang-antang aja tuh beda karakter. Perlu pengetahuan yang luar biasa. Iya. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya kita tadi ada edukasi, ada hobi ya, udah edukasi. Ya emergensi seperti apa biasanya? Kalau emergensi itu wajib menggunakan safety tools. Okay. Karena dia turun ke lapangan dan pastinya dilihat warga dilihat orang banyak. Jadi kita menghindari agar tidak dicontoh. Jadi pakai safety tools. Ya. Itu kan ada hook yang kayak gini. Ya. Terus ada grab stick bisa, atau yang pakai tali yang ditarik itu bisa. Minimal punya itu. Terus harus kenal spesiesnya, harus pintar-pintar mengidentifikasi ular. Karena petugas rescue itu kalau asal tangkap nggak mengenali ularnya, saya sebut memalukan. Ya, nangkap tapi nggak kenal. Anggap aja nangkap, terus megang asal-asalan kan? Cara megang kepala ular tuh beda-beda loh bang. Tergantung apa tuh? Tergantung jenis ularnya. Kalau Elapidae kan kayak kobra, king cobra tuh elapid. Kalau viper kan Viperidae. Nah, viper itu kan taringnya solenoglypha, taring lipat, paling panjang 3 cm. Nah, itu kan kita yang biasa megang kepala ular kayak gini itu untuk elapid, tapi kalau viper haram hukumnya megang kepala kayak gini. Harus di sini. Karena viper nggak segan-segan itu nembus rahangnya buat kena tangan kita di bawah. Itu makanya beda-beda tuh bang. Jadi petugas rescue itu wajib mengenali spesies ular. Entah itu kobra, itu ular cabe. Oke. Kalau dalam soal reptil jenis ular ini, kukira memang di masyarakat awam masih merasa bahwa ya seperti apa orang lihat kupu-kupu. Iya. Bagi orang yang senang keindahan, kupu-kupu itu indah. Tetapi bagi banyak orang dianggap sebagai hama. Ada orang melihat tupai sebagai hewan yang seperti apa, tapi ada orang melihat itu sebagai hama. Nah, kukira bukan menjadi kasus di Indonesia tuh orang melihat ular masih dalam perspektif bahwa ular itu musuh, ular itu hama. Kalau ada apa-apa, jalan utama yang paling diambil adalah bunuh aja. Ya. Gimana caranya untuk mengubah perspektif seperti itu kira-kira? Sebenarnya kita sudah berulang kali, karena ini tugas dari kami. Ya. Berulang kali kita menyampaikan itu, dan itu maksudnya nggak bisa berhasil dalam satu kali menyampaikan. Betul, itu pasti. Betul. Jadi kita harus paham bahwasanya ular itu memang nggak bisa dipungkiri bahwasanya ular itu hidup berdampingan dengan manusia. Ya. Karena beberapa faktor bang. Ya. Karena beberapa faktor. Sebenarnya bukan salah satwanya atau bukan menyalahkan manusianya juga. Ya kita kan ular tuh 2 kemungkinan aja bang masuk ke pemukiman. Pertama tersesat atau cari makan. Tersesat atau cari makan? Iya. Tersesat atau cari makan. Dan ular nggak bisa bikin sarang kecuali king cobra. Iya. Ular nggak bisa bikin sarang. Ketika mendapati ular masuk masuk rumah, itu tadi kita ambil 2 kemungkinan, tersesat atau cari makan. Kalau cari makan berarti rumah kita kotor. Oke. Pertama ada tikus. Ya. Nah makanya biasanya kalau kita habis rescue itu bang, kita edukasi cara meminimalisir agar ular tidak masuk ke rumah.
itu pertama lingkungan harus bersih, karena bersihan sebagian dari iman. Ya. Nah terus trik lain biasanya kita menyuruh gunakan wewangian. Kapur barus bisa, wipol bisa, karena ular kan hidungnya itu cuma untuk bernapas, sedangkan ilatnya Jacobson itu untuk mengambil, menerima bau. Jadi ular itu sangat sensitif dan tidak menyenangi bau-bau menyengat. Ya, makanya itu cara menghindarinya. Jadi kita kasih tips itu, misalnya kapur barus atau wipol, dan disebarkan aja di apa? Di lantai. Di lantai. Itu, ya. Itu meminimalisir ular masuk rumah. Ya. Jadi, sepanjang kawan-kawan bergerak di lembaga ini, persoalan apa yang paling berat buat kalian dalam soal rescue, dalam soal edukasi, dalam soal emergency, sepanjang kalian berkumpul bareng-bareng ini? Ya, yang paling berat itu Bang, kita menyampaikan ya, edukasinya yang paling berat. Edukasi ke masyarakat. Pada umumnya yang paling berat itu menyampaikan ke masyarakat. Kalau yang diminta kan itu gampang aja, karena kan mereka minta. Beda kalau kita rescue turun ke lingkungan masyarakat, kan masyarakat ada aja tuh, misalnya ngapain ular dipelihara, ngapain ular masuk rumah, mending dibunuh. Sekarang kan balik lagi, kalau ular kita hidup berdampingan ular, bukan salah ularnya, ya bisa jadi karena faktor degradasi hutan yang berlebihan kan. Jadi kan habitatnya terganggu. Nah itu kan, jadi penyampaian itu loh Bang yang dibikin susah. Apalagi kita turun ke kampung-kampung, apalagi masyarakat Banjar kita kan nggak bisa menggunakan bahasa ilmiah. Jadi kita harus menyesuaikan. Pahami oleh orang-orang kita biasa. harus menyesuaikan. Anggap aja ini, kita mengenalkan ini adalah Boiga Dendrophila annectens atau biasa disebut tatak amas. Terus ada yang nyanggah, ini lain, ini ular tangkal baju. Bisa dengar loh Bang, ular tangkal baju. Tapi tangkal baju yang di daerah sebelah lain ini ularnya, jadi bingung gitu kan. Bingung. Jadi penyampaian itu, terus masalah yang dibunuh, kalau ulun pribadi memaklumi kenapa? Ya wajar, manusia kan nggak semuanya paham, terus sama-sama mempertahankan diri. Ya. Jadi bisa aja menjadi ularnya dibunuh atau salah satunya terbunuh kan bisa. Terus misalnya kerugian, anggap aja ular piton kan makan kambing, ternak kambing, ya wajar lah berapa juta habis kan. Kesel kan orang. Iya. Nah, itu Bang. Oke, sebelum pertanyaan terakhir, Riza dan kawan-kawan kan belajar banyak soal ular. Bisa dijelaskan nggak ular yang ada di Borneo, di Kalimantan ini dengan di luar Borneo itu bedanya apa sih? Bedanya banyak Bang. Pertama kita di elapid dulu. Elapid itu jenis dari king cobra, ular cabe. Nah, kalau ular kobranya sendiri beda. Pertama, kalau ular kobra Borneo itu Naja sumatrana. Yang dulunya Naja miolepis. Okay. Nah, kalau di Jawa itu Naja scutatrik. Yang hitam, abu-abu. Yeah. Nah, kalau di tempat kita itu Naja sumatrana hitam juga, tapi biasa ada belang-belangnya. Nah, kalau yang di Sumatera, yang Sumatrana type itu biasanya ada banded atau belang putihnya di bawah lehernya. Iya. Itu pertama itu yang bedakan. Terus ular king cobra Borneo biasanya disebut golden king cobra. Kalau Sumatera red king cobra. Okay. Kalau di Jawa itu black. Silver ada juga sih. Kalau di Bali hampir mirip dengan di Borneo, cuman ada di scale-nya atau bandednya masih jelas kelihatan. Terus banyak lagi piper. Piper di tempat kita ada Subhanulatus. Piper itu pohon kan banyak tuh, piper gunung. Cuman kalau endemik itu kan masih lokality tuh Bang. Oke. Kalau endemik beda lagi. Endemik itu kan artinya yang ada hanya di satu tempat. Ya. Kalau endemik anggap aja biawak. Di tempat kita ada satu-satunya di Borneo, Airless monitor, biawak tanpa telinga. Okay. Dan itu appendix 1 dilindungi oleh negara. Pernah dengar ya. Airless monitor. Ya. Banyak lagi tuh yang lain tuh. Kalau buaya mirip-mirip aja sih, itu krokodil borosus atau buaya muara, siam, sinyulong, sama-sama aja, dan itu semua buaya dilindungi. Kalau yang endemik kita apa kalau ular? Adakah yang memang hanya endemik di
Borneo atau di Kalimantan Selatan saja? Kalau endemik ular Yang tidak lokality itu. yang bukan lokality, awalnya sih itu Elape taimura, ular goa. Ular Goa. Ular goa itu pertama kali observasi hasil riset juga. Itu tahun 2012 pertama kali ditemukan di liang hadangan di Barabai. Barabai, ya. Itu menjadi endemik Borneo dan di Kalimantan Selatan. Ya. Terus beberapa tahun kemudian ditemukan lagi di tanah laut di Bajuin, ya. Goa. Goa juga. Nah itu di Sumatera ada lagi. Nah itu bisa dikatakan endemik. Ya. Berarti Kalimantan Selatan sebenarnya sesungguhnya kaya ya dengan ular-ular ini. Iya. Terakhir Riza, apa harapan Riza mewakili kawan-kawan lah dalam soal ular ini? Karena ini kan bisa jadi dianggap tidak isu populer oleh banyak orang. Iya. Orang awam mungkin melihatnya hanya satu sisi. Iya. Kira-kira apa harapan Riza ke masyarakat atau ke kawan-kawan komunitas atau apapun? Apa ya harapannya sih? Atau orang Banjar kan biasanya kadang-kadang sebagian ya, bapak juga mengurusi karena jadi apa gitu loh, karena jadi baras, karena jadi duit jual gitu-gitu. Kan kadang-kadang tuh kita ketemu narasi-narasi yang seperti itu. Iya. Ya harapannya sih kita bisa bukan dalam artian membuat populasi ular meledak, bukan. Cuman kita melestarikan habitat ular karena peranan penting ular bagi ekosistem itu sangat luar biasa, termasuk dari beberapa jenis ular yang mengusir hama tikus, terus mengurangi populasi katak yang meledak di sawah-sawah kan. Begitu bang, maksudnya kita ya anggap aja kayak gini bang, lovebird. Ya, oke. Lovebird kan banyak peminatnya tuh. Betul. Kalau dijual terus-terusan, tidak menutup kemungkinan lovebird menjadi kepunahan. Betul. Nah itu maksudnya bang. Jadi kita ya kalau yang bertemu dengan ular lebih baik dihindari, bukan ditangkap, apalagi dibunuh. Kalau sekarang kan sudah petugas rescue sudah banyak, silakan hubungi. Ada nomor teleponnya, kasih tahu nomor teleponnya aja. Ini untuk wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ada, terus Kalimantan Tengah ada, itu di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur ada. Terus di Kalimantan Timur kita sudah ada juga di Pasir. Di Kaltara ada juga, Kaltara baru gabung. Itu ada juga sudah. Kasih nomor kontaknya. Nomor berapa sih kalau kawan-kawan di Banjar aja lah kalau ketemu rescue. Kalau di Banjar bisa hubungin saya langsung. 0877 77 74 7092. Ya, dengan Riza. Ya. Edukasi gratis. Oke, terima kasih banyak. Sebenarnya kita pengen banyak lagi ngobrol soal itu, makronya ketakutan. Ada yang sudah nyender dan lain-lain. Tapi kita berharap bahwa tadi terakhir yang menggarisbawahi yang Riza sampaikan, mungkin kita harus banyak belajar lagi soal bahwa semua makhluk diciptakan Tuhan ini punya peran masing-masing. Dalam rantai makanan jelas sekali, dan semua punya peran. Ketika satu rantai itu kita putuskan, maka kemudian rantai makanan itu kemudian menjadi terganggu. Dan tadi terakhir Riza juga sampaikan, yang salah kan bukan ularnya kan? Kadang-kadang kita selalu begitu, ketika ada sapi nyebrang jalan, itu sapi yang disalahkan. Padahal dulu jalan dari situ. Oke kawan-kawan di podcast di luar, terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Saya yakin sangat bermanfaat. Dan tolong dukung terus kawan-kawan seperti Riza ini agar kampanye tentang ular dan lingkungan terutama jadi semakin bagus, dan kita juga semakin paham bahwa hidup berdampingan dengan makhluk yang lain ini adalah satu keniscayaan sebenarnya, karena semua diciptakan dengan peran masing-masing. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam ini podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.